Hey, good morning leaders. Hari ini kita akan bicara tentang leadership again. Hari Jumat waktunya kita bicara tentang leadership. Saya akan sharingkan tentang eksperimen. Apakah Anda memiliki budaya leading people untuk doing experiments? Apakah Anda memiliki kebiasaan memimpin manusia, memimpin tim Anda untuk mereka melakukan eksperimen? Kenapa ini penting? Karena perusahaan-perusahaan besar memiliki budaya ini. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau ada perusahaan sukses, perusahaan besar, kita lihat apa budayanya, ya kita tirulah ya. Tidak tiru plug ya, nanti ATP, amati tiru plug, bukan. Tapi kita mengikuti jiwanya. Kita find the soul ya, apa sih spiritnya behind this culture. Oke, kalau saya tanya kepada para pengusaha, apakah Anda memiliki budaya eksperimen, tim Anda memiliki kebiasaan eksperimen? Mereka biasanya menjawab tidak, tapi mereka bilang seharusnya begitu, coach. So, di dalam vlog singkat ini saya akan sharingkan ada 4 hal yang Anda perlu lakukan untuk membuat budaya ini muncul di perusahaan Anda. Yang pertama, ada yang saya bilang namanya divergent thinking, ya. Divergent itu lebar, gitu ya. Divergent thinking ini adalah sebuah pemikiran di mana anak buah Anda dipakai otak mereka untuk mencari alternatif solusi. Jadi bukan diminta mereka cari solusi, tapi alternatif, more than one. Saya ingat dulu waktu saya kuliah di arsitek, salah satu latihan yang paling bikin saya kesel secara otak, yaitu mencari alternatif desain. Ini capek banget gitu ya. Karena apa? Karena kita perlu membuat alternatif. 1, alternatif 2, alternatif 3, paling saya benci. Tapi ternyata itu membantu saya memikirkan secara divergent thinking. So, apa yang kita bisa lakukan? Ya, at least contoh paling gampang adalah cari solusi 5, ya, 6. Start with small numbers. Katakanlah cari solusi 2, 3, 4 terhadap satu problem. Ada problem, tanya, oke, berikan alternatif solusinya. Jangan terlalu cepat untuk membuat mereka takut ketika memberikan solusi, itu harus benar. Jangan membuat mereka khawatir. Let me put it in a positive way. Minta mereka santai ketika bikin alternatif. Salah ya wis, gitu ya. Salah ya sudah. Oke, itu contoh salah satu itu divergent thinking. Kemudian, ini yang lagi keren ya. Banyak sekarang software atau apps yang membantu Anda bikin mock-ups. Mock-up buku, e-book ya, mock-upnya. Anda bisa minta mereka untuk membuat mock-up beberapa, kalau Anda di desain grafis atau Anda membuat di produksi, Anda minta tim Anda untuk membuat mock-up melalui apps, tidak terlalu sulit, beberapa mock-up, 15 mock-ups, 5 alternatif, 10 alternatif mock-upsnya. Kemudian layout kantor Anda. Jadi kalau Anda memiliki cubicle offices, kalau office Anda memiliki beberapa alternatif solusi untuk memindah-mindah kubik, ya. Kubik itu kan ruangan-ruangan kecil di mana tim Anda bekerja. Anda bisa re-layout kalau memungkinkan. And finally, of course, yang paling saya suka di divergent thinking adalah sikap daripada para manager and leaders, yes, you yang lihat vlog ini, untuk tidak segera menjawab pertanyaan anak buahnya. Kalau ditanya, Pak, Bu, aku ada masalah seperti ini, gimana solusinya? Kasih pertanyaan balik kepada mereka. What do you think? Apa yang Anda pikirkan? Kemudian setelah mereka menjawab, ya seharusnya begini ya Pak, ya Bu, betul apa enggak? Oke, sebelum saya jawab benar apa tidak, what else? Solusi yang Anda punya di benak Anda. Jadi latihan ya guys, mungkin pertama kali mereka shock karena mereka datang dengan harapan mendapatkan solusi, tapi mereka malah mendapatkan pertanyaan balik disuruh mikir. Tapi lama-lama mereka akan tetap gak enak, tetap gak seneng, tapi mereka akan terbiasa untuk kalau datang kepada Anda, mereka akan mulai mencari solusi sebelum datang, which is a very good culture, karena tim Anda akan terbiasa untuk datang dengan bawa beberapa alternatif solusi, bukan hanya masalah. So yang pertama adalah divergent thinking. This is very very important. Yang kedua adalah testing. Kebanyakan perusahaan, beberapa perusahaan itu kekeliruannya terletak di gini. Yang melakukan ide A, yang mengusulkan ide A, yang melakukan testing B. Nah, ini masalahnya adalah si A tidak mendapatkan first hand experience terhadap apa yang dilontarkan. Dan ini penting banget ya, di dalam budaya eksperimen, yang mengutarakan ide harus melakukan tes itu sendiri dan merasakan benar salah kelirunya di mana ya, perlu dirubah apa tidak. Jadi antara pencetus ide dengan yang melakukan testing harus orang yang sama. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang kita bilang namanya failure rates, atau rate atau rata-rata atau nilai kegagalan dari tim Anda. Biasakan untuk meeting nggak cuma tanya apa yang berhasil, tapi tanya apa yang belum berhasil. Mungkin gagal itu negatif, Anda
soften it up a bit, dihalusin dengan kata-kata yang belum berhasil ada berapa banyak. Ini penting banget ya, banyak orang menutup-nutupin yang nggak berhasil dan terlalu membombastiskan yang berhasil. Sometimes kita harus berpikir kebalik, kita harus menekankan yang belum berhasil apa, dan itu penting. Semakin sedikit yang belum berhasil, berarti semakin sedikit eksperimennya. Semakin agak banyak, misalkan 2, 3, 4, misalkan dalam proses sales ya, penawaran, mana yang belum berhasil? Oh, saya belum berhasil ini. Ya, semakin fluent anak buah Anda menyampaikan apa yang belum berhasil, berarti budaya eksperimen bagus di perusahaan Anda. Of course, yang terakhir yang paling sulit yang kita bilang namanya jangan pernah membuat hasil eksperimen yang berhasil kemudian dipatenkan menjadi hukum atau peraturan yang mengikat. Saya ulangi lagi, ini yang paling sulit. Karena saya juga masih berjuang, I'm still struggling di sini, yaitu jangan pernah membuat hasil eksperimen yang berhasil kemudian dipatenkan sebagai peraturan yang nggak boleh dirubah. Ini kebiasaan saya, kebiasaan kita para manajer, kebiasaan kita para leader untuk kemudian cepat-cepat memformulasikan yang kita masukkan kategori best practices, ya. Dan again, saya juga masih berusaha keras untuk tidak masuk ke jebakan ini. Kenapa ini negatif? Begitu Anda masuk ke kategori best practices, so what happened dengan otak tim Anda? Mereka langsung berhenti bereksperimen. Yes, of course. Saya juga. Kalau dia bilang, hey Humphrey, ini best practices untuk melakukan A. Maka ketika saya bilang, ngapain saya mikir yang lain? Ya saya melakukan yang A sesuai dengan best practice yang ada di buku petunjuk. Jadi tolong hindari. Saya bukan bilang nggak boleh direplikasi, kita bikin sistem. Tapi every now and then kita mesti bilang, mempertanyakan lagi status quo tanda kutip dari best practice yang kita sudah anggap sebagai peraturan. Rombak lagi, minta eksperimen exactly di best practice yang Anda anggap sudah baik. Sehingga muncul lagi alternatif solusi, and we kembali lagi ke we go back again to the first step, yaitu namanya divergent thinking. Alright guys, that's it. 4 hal yang membuat tim Anda memiliki budaya eksperimen, dan itu is very good for your company. I see you tomorrow. Bye-bye.